Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. As-saimuna was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Wabil khusus, nikmat yang kita dapatkan saat ini adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut setianya sampai akhir hayat kita. As-saimuna was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Surah Az-Zumar ayat 39. Hadirin rahimakumullah. Tugas manusia hidup di dunia ini adalah beribadah. Namun, manusia juga perlu bekerja demi kelancaran proses peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam pun mendorong umatnya untuk hidup mandiri dengan bekerja. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtiba ahadukum huzmatan ala zahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seorang, baik ia diberi ataupun tolak. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian, berdasarkan hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan beliau sangat menghargai semua jenis pekerjaan asalkan halal. Meskipun pekerjaannya adalah menjadi pemikul kayu bakar, beliau juga tidak menginginkan umatnya mengemis, meminta-minta, dan menjadi beban orang lain. Ini artinya umat Islam dituntut untuk memiliki sifat kemandirian. Terkait dengan kemuliaan bekerja daripada mengemis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan contoh teladan dari kisah Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak dari meminta-minta. Sebagaimana sabda Rasul, Anna Dawud dan Nabi alaihissalam
kana la ya'kulu illa min amal yadihi. Bahwasanya Nabi Daud alaihissalam selalu makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. As-saimuna was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh teladan dari sosok Nabi Zakaria alaihissalam yang bekerja sebagai tukang kayu. Sebagaimana disabdakan, kana Zakaria alaihissalam najjaran, rawahu Ahmad. Dulu Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam sejarah-sejarah Islam pun banyak dikisahkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga bekerja sebagai pedagang. Begitu pula dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan ada yang terkenal kaya raya dengan bisnis yang dijalankannya. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan. Ini adalah orang-orang yang dermawan pada masanya, karena ia memiliki materi untuk didermakan. Maka dengan demikian, seharusnya umat Islam semangat dalam bekerja. Karena itulah yang didukung oleh Nabi SAW daripada menjadi pengemis dan peminta-minta harta orang lain. Umat Islam dituntut untuk bekerja keras. Umat Islam dituntut untuk kemandirian pada dirinya. Tidak mengharapkan pemberian orang lain. Apalagi menunggu bantuan dan lain sebagainya tanpa dengan bekerja. Sekali lagi, umat Islam dituntut untuk bekerja. Dituntut untuk memiliki kemandirian. Jamaah sekalian, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 syarat orang boleh meminta-minta. Sebagaimana disabdakan an Qabisah bin Muharrik al-Hilali qala tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala aqim hatta ta'atayna as-sadaqah wa na'muru laka biha. Dari Qabisah bin Muharrik al-Hilali berkata, saya telah memikul hutang untuk mendamaikan persengketaan. Lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta uang pembayar hutang itu. Maka beliau menjawab, tunggulah di sini sampai datang kepada kami sedekah atau zakat. Nanti kami suruh memberikannya kepada engkau. Artinya jamaah sekalian, ada sahabat Qabisah mengalami beban hidup yang begitu berat. Dia memikul hutang sampai ia mengadukan kondisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memintanya untuk menunggu sampai ada sedekah, sehingga nanti akan diperintahkan untuk memberi Qabisah akan sedekah itu. Inilah yang dirasakan oleh salah seorang sahabat Rasul bernama Qabisah bin Muharrik al-Hilal. Ketika ia tidak mampu menunaikan nafkahnya, lantaran beban hidupnya yang sangat berat melandanya. Sama dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi, semuanya terganggu. Imbas dari COVID-19 ini sangat luar biasa jamaah sekali rahimakumullah. Bahkan global, tidak hanya Indonesia. Dunia internasional mengalami persoalan ekonomi.
Nah, ketika terjadi hal demikian, sebagaimana dialami oleh sahabat Qabisah, memiliki beban kehidupan yang begitu berat, ketika ia mengadukan kepada Rasul, kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 syarat kepadanya. Summa qala ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Hai Qabisah, sungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari 3 golongan. Yang pertama adalah rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yumsik. Orang yang memikul beban tanggung jawab yang berat di luar kemampuannya, maka dia boleh meminta-minta sampai sekedar cukup, lalu berhenti. Ingat, summa yumsik, lalu berhenti, meninggalkan perbuatan minta-minta tersebut setelah dia mendapatkan untuk kebutuhan hidupnya. Ini syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua adalah warajulun asabathu jaihatun istahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba kiwaman min aish. Orang yang tertimpa musibah, yang menghabiskan seluruh hartanya, maka dia boleh meminta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Jadi orang yang tertimpa musibah, entah itu musibah kebakaran, musibah banjir, gunung meletus, gempa bumi, kemudian hartanya lenyap semua, maka ia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Bukan menjadi profesi minta-minta itu, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia mendapatkan kesulitan. Inilah golongan yang kedua. Lalu golongan yang ketiga, kata Rasul, warajulun asabathu faqatun hatta yakuma thalathatun min daril hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alah yusiba kiwaman min aish. Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga 3 orang yang sehat fikirannya dari kaumnya menganggapnya benar-benar sangat miskin, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Jamaah sekalian, jadi syarat yang ketiga ini, jadi ada saksi. Ada 3 orang saksi yang menyaksikan bahwa si fulan ini betul-betul miskin. Bukan saksi yang disogok. Misalnya saksi yang disogok, kamu bilang saya miskin, tuh laporkan sama kepala desa, laporkan saya kepada dinas sosial biar saya dapat bantuan, nanti bantuannya kita bagi. Lalu saksi tersebut melaporkan kepada dinas sosial ataupun kepala desa. Kemudian dia mendapatkan bantuannya dibagi rata. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Berarti saksi tersebut tidak sehat pikirannya. Jadi di sini saksi yang menyaksikan si fulan itu miskin adalah saksi yang sehat pikirannya dari kaumnya. Dia menganggap memang betul-betul si fulan ini miskin, maka dia berhak mendapatkan bantuan. Nah, ketika dia betul-betul berhak mendapatkan bantuan, maka disinilah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan kepadanya. Tanggung jawab masyarakat untuk memberikan pertolongan kepadanya. Namun hanya sekedar menjadi kebutuhan hidupnya. Wa ma siwahunna minal mas'alati ya Qabisah, kata Rasul, suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Sedangkan selain dari 3 golongan tersebut, kata Rasul, ya Qabisah, maka meminta-minta itu haram. Hasilnya bila dimakan juga haram. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, jamaah sekalian, as-shaimuna was-shaimat rahimakumullah.
tentu yang mereka butuhkan bukanlah uang recehan, melainkan pendidikan dari para pemimpin dan mereka yang perhatian terhadap lingkungan sosial. Jadi rakyat ini butuh dia pendidikan, butuh dia perhatian para pemimpinnya yang perhatian terhadap lingkungan sosialnya. Tidak hanya receh yang dia butuhkan. Nah, jangan sampai kita berpikiran orang itu mau membutuhkan bantuan itu pasti receh. Tidak demikian. Bisa jadi dia tidak terlalu butuh receh, tapi dia butuh ayoman, perhatian, pengakuan, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika mendapati seorang pemuda yang segar bugar tapi mengemis. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, apakah masih ada harta yang ia miliki? Ia menjawab, hanya mempunyai sehelai kain yang sudah usang. Lalu Rasul pun menyuruhnya untuk pulang mengambil kain tersebut. Setelah itu dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW melelang kain tersebut di hadapan para sahabatnya. Kemudian ada sahabat yang membeli kain tersebut dengan harga tinggi dengan harapan bisa membantu pemuda tersebut agar ia keluar dari persoalan atau problem hidup yang dia alaminya. Lalu pemuda tersebut diberikan hasil lelangan dari kainnya tersebut. Nah, uangnya diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada si pengemis tersebut, seraya menyuruhnya membeli kapak. Setelah itu, ia pun memulai profesi barunya sebagai tukang kayu hingga akhirnya ia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah mulianya orang yang bekerja keras. Inilah mulianya orang yang membanting tulang bekerja, menguras keringat untuk kebutuhan hidupnya. Tapi di kota-kota besar, jamaah sekalian rahimakumullah, subhanallah, jadi minta-minta itu seperti profesi. Mungkin para jamaah bisa melihat di layar televisi masing-masing. Di kota-kota besar masih banyak yang meminta-minta dan bahkan jadi profesi. Nah, inilah yang jadi problem dihadapi oleh masyarakat. As-saimuna was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan rezeki yang halal kepada kita, memanjangkan usia kita, kemudian memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah berbuka puasa.